Halo semua, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Puji syukur kepada Tuhan sebab kebaikannya dan juga kasih sayangnya kepada kita. Dan sudah tentu kita juga boleh dapat terus bersyukur kepada Tuhan oleh karena bagaimana Dia sudah menjaga kita di hari-hari yang lalu, khususnya 1 minggu yang lalu. Dan pada hari ini, Sabat ini, dimanapun kita berada, kita boleh berbakti di rumah kita masing-masing. Sekali lagi saya ingin ucapkan selamat hari Sabat kepada semua. Saya lihat ada Puan Sharon, Puan Priscilla. Jika Anda datang daripada tempat di luar kawasan Manggatal, Anda boleh letak lokasi Anda di mana supaya kawan-kawan kita yang ada dalam bersama-sama dalam siaran langsung ini dapat mengetahui bahwa kita sedang bersama-sama. Jadi sekali lagi saya ingin ucapkan selamat hari Sabat dan selamat pagi kepada kita. Dan sudah tentu sebelum jam 11 Anda sudah mengikuti siaran langsung di channel yang lain atau di laman Facebook yang lain, dan Anda sudah mengikuti kelas ataupun pelajaran Alkitab daripada buku sekolah Sabat dewasa yang bercakap tentang Alkitab, bagaimana kita memahami konteks dan sebagainya. Sudah tentu juga sebentar tadi Anda mengikuti premier daripada laman Facebook gereja ini yang mengutarakan bahwa Yesus, poin utamanya adalah Yesus adalah juru rawat yang agung. Dan juru rawat yang ada pada hari ini, perkhidmatan mereka, layanan mereka untuk semua lapisan masyarakat tidak dapat dinafikan. Sangat memberikan sangat memberikan impak yang besar kepada kehidupan semua lapisan masyarakat. Namun dalam masa yang sama kita mengetahui bahwa Yesus juga pernah berada di muka bumi, dan itu memberikan kita satu pengharapan bahwa Yesus bukan saja merawat tubuh, tetapi Dia merawat hati kita yang penuh dengan dosa. Jadi teruskan share dan teruskan like. Kita akan mulai dengan lagu. Saya hanya ambil satu lagu sebelum kita mulai kepada tajuk khotbah kita yang bertajuk putus asa, jangan pernah. Ini adalah satu tajuk yang perlu kita dengar dan perlu kita lihat, karena dalam waktu seperti ini mungkin banyak yang putus asa dengan keadaan-keadaan yang ada. Satu lagi adalah tentang lagu ini. Mungkin lagu ini sangat sesuai dan dekat dengan hati kita. Mungkin masih ada anak-anak yang belum lagi dapat bersama-sama di rumah keluarga masing-masing, masih ada yang terkandas, mungkin masih ada yang perlu dikuarantin. Jadi kita perlu mendoakan mereka supaya mereka akan ingat lagu ini, It is well with my soul, apabila damai perjalananku. Jadi sementara Anda share dan sementara Anda beritahu kawan-kawan yang lain, kita akan nyanyi lagu ini. Saya akan pimpin Anda, dan kalau Anda ingin nyanyi di tempat masing-masing, kita lihat dan dengar lagu ini, apabila damai perjalananku.
apapun perjalanan kehidupan kita, kita akan selalu ingat lagu ini. Oleh karena Yesus bersama dengan kita, dan Yesus sudah mengampuni dosa kita, Dia sudah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal, maka kita akan selalu mengatakan, "It is well with my soul." Baiklah, baiklah bagiku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, betapa indahnya untuk mengetahui bahwa meskipun perjalanan kami ini dikelilingi dengan kesukaran, dikelilingi dengan kekecewaan, dikelilingi dengan kesakitan, kepedihan, namun bila kami memandang Yesus, kami dihiburkan oleh karena wajah-Nya, oleh karena kasih-Nya, dan oleh karena pengampunan-Nya. Tidak ada lagi yang kami mahu selain daripada terus berada bersama dengan Yesus. Dan pada sabat ini kami mau agar hati kami akan dibentuk semula. Hati kami akan ditegur. Hati kami akan dibangkitkan, disegarkan dengan firman-Mu. Kami akan melihat satu tajuk, yaitu putus asa jangan pernah. Kami tahu bahwa kami mempunyai pergumulan masing-masing. Sudah tiba waktu kami untuk melihat apa kekuatan yang Tuhan mau beritahukan kami melalui Alkitab. Bersamalah dengan kami dalam roh-Mu, supaya hati kami ini akan digerakkan dan diubahkan. Kepada-Mu ya Tuhan, kami berserah di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Termulia dan terpuji nama Tuhan, oleh karena kasih-Nya lah maka kita lagi dapat bersama-sama di dalam ruangan siaran langsung ini, khotbah secara live. Dan pada hari ini satu tajuk yang sangat penting yang bertajuk jangan putus asa, jangan pernah. Jadi kalau Anda sudah bersama dengan saya sejak daripada mula PKP, dan pada hari ini kita masih lagi dalam PKP ini, Anda boleh download semua khotbah yang ada, Anda boleh edit, Anda boleh share dengan sahabat-sahabat yang memerlukan, Anda boleh lakukan apa saja. Saya berikan kebebasan ini supaya dia boleh memberkati banyak orang. Dan satu lagi yang sesuai dalam keadaan masa ini adalah keputusasaan. Dan jangan menyerah dengan keputusasaan. Jadi kita ada persoalan dan kita ada jawaban dalam khotbah ini. Dan saya juga ingin mengucapkan sekali lagi kepada semua viewers selamat hari Sabat. Dan Anda dialu-alukan untuk beri komen, ataupun kalau ada ayat Alkitab yang terlintas di dalam pikiran Anda sementara mendengar khotbah ini, kongsikan terus. Kalau ada yang menyentuh hati Anda, kongsikan terus, supaya di dalam menit-menit ini apabila orang lain melihat bahwa khotbah ini memberikan kesan impak yang besar dalam kehidupan seseorang, kehidupan Anda, maka dia juga turut diberkati apabila dia akan mendengar. Jadi kita mulai dengan khotbah ini. Banyak alasan yang menuntun kepada keputusasaan. Mari kita lihat, kita boleh senaraikan semua, tetapi kita hanya ambil beberapa perkara. Satu, orang putus asa karena dia merasakan tiada lagi yang mengasihi dia. Tiada lagi yang peduli dengan dia. Dia kata, saya tidak dikasih lagi. Saya tidak merasa saya dipeduli oleh sesiapa. Satu alasan. Kedua, dia selalu dikritik. Mungkin dia coba untuk membuat satu kerja, tetapi dia dikritik. Apabila dia coba untuk berusaha melakukan sesuatu, sama itu minat dia, pekerjaan dia, tetapi dia dikritik, hanya dikritik dan tidak dibantu, ini boleh mengakibatkan yang dia kata saya akan putus asa. Satu lagi, dia tidak mau, dia mengelak untuk disakiti. Mungkin dia coba melakukan sesuatu, dia berusaha, tetapi setiap kali dia berusaha, dia rasa disakiti.
Jadi untuk mengelakkan dia tidak disakiti lagi, dia berhenti melakukan apa yang dia sudah mula atau sedang lakukan. Jadi dengan berhenti melakukan, dengan berputus asa, maka kesakitan itu tidak akan berulang kembali. Satu lagi adalah takut akan kegagalan yang berterusan. Melihat risiko-risiko yang ada. Melihat perkara-perkara di depan yang seolah-olah akan menuntun kepada kegagalan atau kerugian, bukan saja dari segi masa, tetapi dari segi uang dan sebagainya, maka orang itu mulai putus asa. Mungkin tidak perlu lagi saya teruskan. Jadi karena dia takut akan kegagalan, lebih baik berputus asa sekarang daripada kegagalan yang besar dan berterusan di masa depan. Dia juga takut ditolak dan takut tidak diterima. Jadi untuk mengelakkan ini berlaku, lebih baik mungkin jalan yang mudah ialah berputus asa. Juga perhubungan yang rusak. Melihat bahwa hubungan kekeluargaan, sahabat atau pasangan itu sudah kelihatan rusak dan seolah-olah sukar dan mustahil untuk diperbaiki atau disembuhkan, maka jalan pintas ialah putus asa. Tidak perlu lagi susah payah untuk bekerja, berusaha dari segi masa dan sebagainya. Maka senang saja untuk berputus asa. Dan orang juga berputus asa karena mereka hilang harapan. Tidak ada lagi sesuatu yang akan mungkin membantu dia. Tidak ada sesuatu lagi yang akan menguatkan hatinya akan hari esok ataupun dalam kehidupan dia. Maka dia masuk ke dalam stage atau tahap di mana dia akan putus asa. Dan ini yang kita panggil sebagai dia mulai hilang harapan. Dan dalam keputusan asa juga dia sudah hilang percaya. Hilang percaya kepada seseorang, hilang percaya kepada apa yang dia boleh buat, hilang percaya kepada apa yang akan berlaku pada masa depan, akan membuatkan dia putus asa. Dalam semua senarai tersebut, bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita? Apa alasan yang ada pada kita sehingga kita memilih untuk berputus asa? Sama ada itu dari segi keluarga, sama ada itu dari segi perhubungan, sama ada itu diantara saya dengan Tuhan, sama ada itu saya dengan pekerjaan, minat dan sebagainya. Apa alasan Anda sehingga kita masing-masing secara pribadi menyatakan bahwa saya berputus asa? Kita tidak dapat senaraikan semua alasan, tetapi alasan-alasan yang ada itu, sebab-sebab yang ada yang membuatkan kita putus asa perlu kita lihat kembali. Sebab kemungkinan alasan-alasan itu kita perbesarkan sendiri. Alasan-alasan itu mungkin menakutkan kita daripada apa yang sepatutnya. Sehingga putus asa adalah jalan pintas untuk lari daripada kegagalan, kekecewaan, kesakitan, dan sebagainya. Apa yang berlaku apabila saya berputus asa? Apa yang berlaku dalam kehidupan kita bila kita sudah memilih langkah keputusan untuk putus asa? Kita lihat beberapa perkara. Putus asa bermaksud berhenti berusaha. Apabila saya sudah putus asa, saya akan berhenti untuk melakukan. Sama seperti seorang anak yang membuat Lego. Mungkin dia mengambil blok ini, permainan blok Lego, dan dia cantum sana, cantum sini, dan dia coba berusaha untuk meniru gambar yang ada, sedia ada untuk membentuk mungkin binatang atau bot atau kereta apa saja. Tapi apabila dia berusaha dan dia tidak dapat dan dia putus asa, dia tidak mau lagi kembali untuk melakukannya. Dia berhenti. Dia tidak akan buat lagi. Jadi, bila kita putus asa, kita akan berhenti melakukan apa yang sedang kita lakukan. Kita berhenti untuk mengerahkan usaha kita. Sama ada usaha itu akan memakan masa, sumber keuangan, tenaga kita, pikiran kita, apa sahaja, kita juga akan berhenti melakukan. Putus asa juga membawa maksud bahwa kita akhirnya mengaku yang saya kalah.
mengaku yang saya gagal dan tidak ada kemungkinan lagi saya akan menang ataupun saya akan mengalami kejayaan. Jadi bila kita berada di dalam situasi di mana saya memang putus asa, kekalahan itu berpihak kepada saya, kegagalan itu berpihak kepada saya, dan kejayaan itu mungkin tidak pernah akan datang kepada saya. Dan oleh sebab itu saya juga mau menyerah atau berserah supaya saya akan dikawal, ditakluk oleh kegagalan, oleh kekalahan, atau oleh seseorang. Apabila saya berada dalam keputusasaan, dan bila saya memilih untuk berputus asa, saya juga akan memilih untuk meninggalkan semua rencana yang mungkin saya sudah tulis atau berada di dalam kepala saya untuk melakukannya, mau mula melakukannya, ataupun saya akan berhenti untuk melakukan apa yang saya sudah sedang lakukan. Saya tinggalkan. Jadi bila saya berputus asa, mungkin itu yang akan berlaku. Saya juga akan berhenti untuk berharap. Masih ingat tahun 1844, 22 Oktober, bahwa orang-orang Kristen orang-orang Advent, yaitu mereka yang menanti kedatangan Yesus, menyangka atau mengambil tarik itu sebagai tarik di mana Yesus Kristus akan datang. Dan satu kesan, banyak kesan, tapi satu daripada kesannya ialah banyak orang Kristen meninggalkan iman mereka, berhenti berharap bahwa Yesus akan datang. Karena mereka sudah putus asa, sudah kecewa. Dan banyak orang hari ini berhenti untuk berharap kepada janji-janji Tuhan. Maka dengan itu, keputusasaan ini membawa impak yang negatif, yang tidak baik dalam kehidupan kita. Bukan saja berhenti untuk berharap, tetapi berhenti untuk percaya. Iman adalah dasar kepada segala sesuatu yang kita harapkan, dan juga yang kita tidak lihat. Jadi dengan iman, kalau iman kita atau kita berputus asa, bermaksud iman tidak lagi kita peduli dalam kehidupan kita. Kita berhenti berharap, kita berhenti percaya. Artinya kita berhenti untuk beriman secara rohani kepada Tuhan dan juga kepada firman-Nya. Saya ambil satu contoh saja sebelum kita pergi kepada ayat-ayat Alkitab yang lain. Masih ingat seorang remaja ini keluar di Astro Awani pada tahun yang lalu kalau saya tidak silap, di mana gadis ini membunuh diri oleh sebab perkara berikut. Di mana dia pergi ke Instagram, dan di Instagram dia buat satu poll ataupun satu undian. Kalau kita lihat di bagian tengah, ada D dan L. D itu adalah death dan L adalah live. Dan dia kata dalam Instagramnya, help me choose death or live. Jadi oleh karena Instagram tidak ada netizen atau orang-orang yang ada di dalam alam maya ini tidak berapa mungkin serius dengan apa yang diletakkan atau dimuat-naikkan oleh gadis ini. Jadi dalam berita itu kita dapati bahwa gadis ini membunuh diri. Karena apa yang berlaku adalah 69% daripada mereka yang mengundi memilih D. Daripada 100%, 69% mereka memilih D untuk gadis ini. Dan oleh karena 69% dan 31% itu memilih live untuk terus hidup, maka gadis ini memilih supaya dia akan membunuh diri. Hanya karena perkara ini. Dan kalau kita lihat di ujung sini, kita akan nampak bahwa ada cousin atau saudaranya, cousin dia, saudara maranya yang mengatakan bahwa just now you guys voted for D and this happened. Happy now? Jadi netizen yang melihat itu mungkin sambil lewat, tidak serius dengan post ini, dan akhirnya membuatkan gadis ini mungkin putus asa. Mungkin sebelum ini dia sudah lihat bagaimana dia sudah tertekan dalam hidup dia, dan dia mau lihat kalau masih ada orang yang care, peduli dengan kehidupan dia di netizen, di alam maya, dan melihat bahwa keputusannya adalah juga death
maka dia kata, nobody cares. Banyak lagi orang tidak peduli dengan saya berbanding orang yang peduli. Dia tidak lihat 31%, 31% yang memilih dia untuk teruskan kehidupan. Dia memilih 69% undian yang tertinggi. Dan dia menuruti apa yang dia sudah dapat. Lihat bagaimana keputusasaan boleh membawa orang kepada jauh yang lebih dalam, yaitu kepada ke arah kematian. Putus asa sangat-sangat harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Karena dia boleh menghentikan segala kepercayaan kita. Khusus dalam khutbah ini, kepercayaan kita kepada Tuhan. Apa solusi untuk keputusasaan? Saya mau kita melihat ini daripada perspektif Alkitab tentang siapa Tuhan. Dan saya mau kita ingat ini, bahwa Tuhan tidak pernah putus asa. Amin. Tuhan tidak pernah putus asa. Alkitab mempunyai banyak kisah yang memberikan inspirasi kepada kita agar kita tidak berputus asa. Dan ketahuilah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah putus asa. Kita mulai. Tuhan tidak pernah putus asa. Apabila Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa tindakan Tuhan? Kita tahu bahwa Adam dan Hawa telah makan buah pengetahuan baik dan jahat. Mereka harus mati. Mereka telanjang, mereka bersembunyi, merasa takut dari Tuhan. Mereka tidak mau bertemu dengan Tuhan. Tuhan mencari mereka. Mereka bersembunyi. Tuhan melihat ciptaannya. Tuhan melihat Adam dan Hawa yang dibentuk menurut gambar dan rupanya. Adam dan Hawa yang dia hembuskan dengan nafas hidupnya sendiri. Yang dia telah bentuk dengan tangannya. Yang dia bentuk dengan kekreatifannya. Yang dia bentuk sebagai satu ciptaan, mahkota ciptaan dari semua yang dia sudah bentuk. Apakah Tuhan berputus asa apabila dia melihat bahwa ciptaannya ini memberontak ataupun memilih untuk mendengar suara kejahatan berbanding suara Tuhan? Apa tindakan Tuhan? Kita tidak akan pergi kepada detail karena kita tahu, saya sudah ulang-ulang ini dalam khotbah sebelumnya. Dan kita boleh baca ini dengan ringkas dalam Kejadian 3. Tapi saya mau highlight apa yang Tuhan sudah lakukan. Apa yang sudah Tuhan lakukan ialah Tuhan mengambil, memberikan Kejadian 3. Mereka dihalau keluar. Mereka harus mati. Pertama, Tuhan memberi mereka pakaian daripada kulit binatang. Di mana sebelum itu mereka mengambil daun daripada pohon ara. Dan mereka sematkan itu dan menutup bahagian tubuh mereka yang mereka rasa malu. Tetapi tindakan Tuhan adalah melihat mereka dalam keadaan yang terdedah kepada kesejukan. Tuhan mengambil binatang, kulit binatang dan memakaikan kepada mereka. Tuhan putus asa? Lihat perbuatan itu. Lihat tindakan Tuhan. Dan apabila kita melihat pakaian itu bukan daripada binatang yang tidak hidup. Tetapi kita tahu bahwa ada yang mati di Taman Eden. Mati di tempat itu demi keselamatan kehidupan Adam dan Hawa. Demi kulit binatang. Demi memberikan kulit itu kepada Adam dan Hawa. Jadi tindakan Tuhan ini adalah Tuhan tidak putus asa terhadap Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi dia memperlihatkan kasih-Nya yang mendalam dengan memberikan pakaian kulit binatang yang menunjukkan bahwa dia sangat peduli kepada Adam dan Hawa. Yang dia sangat peduli kepada kehidupan manusia meskipun mereka sudah memberontak. Ya, Tuhan menghalau mereka keluar daripada Taman Eden supaya mengelakkan mereka tidak memakan buah pohon kehidupan, agar dosa itu tidak akan kekal untuk selama-lamanya. Tuhan bermaksud supaya mereka akan terus beranak cucu, memenuhi bumi. Tuhan tidak tarik balik keistimewaan itu. Tuhan tidak tarik balik bagi apa kekuasaan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka menakluki bumi ini dan mengurus bumi ini. Tuhan memelihara mereka. Tuhan tetap bersama dengan mereka. Tuhan tidak putus asa terhadap Adam dan Hawa. Apabila Kain
membunuh Habel. Apakah tindakan Tuhan? Sebelum ini Adam dan Hawa, ibu bapak kepada Kain dan Habel, memberontak dia. Dan pembunuhan pertama yang dicatat dalam Alkitab, manusia yang pertama adalah Habel. Kain membunuh Habel karena dia sangat marah kepada Habel. Sebenarnya dia marah kepada Tuhan, tetapi dia tidak dapat menyentuh Tuhan. Dia marah kepada Tuhan oleh karena Tuhan tidak menerima persembahan korbannya. Tuhan menegur dia, "Kain, kenapa mukamu muram? Kain, hati-hati oleh karena musuh di depan pintu hatimu." Amarah itu datang. Pencobaan itu ada. Tuhan menegur dia. Tetapi Kain membalas Tuhan dengan membunuh Habel. Dan saya ingin bertanya kepada kita dalam Kejadian 4 memberitahu kita, apa tindakan Tuhan? Apakah Tuhan serta-merta membunuh Kain? Tidak. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam Kejadian 4 ialah, Tuhan tanya kepada dia, "Mengapa hatimu panas, Kain? Kenapa mukamu muram?" Dan apa yang kita lihat di sana adalah Tuhan membiarkan Kain pergi. Tuhan membiarkan Kain pergi, dan bahkan Tuhan katakan kau akan menjadi pelarian dalam ayat yang ke-14 dan pengembara di muka bumi. Tetapi Kain mengatakan, kalau orang melihat aku dan kalau orang bertemu dengan aku, tentu mereka bunuh aku. Tetapi Tuhan katakan dalam ayat 15, sekali-kali tidak. Karena Tuhan memberikan dia tanda. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, ayat 15, supaya dia jangan dibunuh. Kenapa dengan tanda ini? Tidak tahu di mana tanda itu, tetapi Tuhan memberikan dia tanda mungkin pada tubuh yang boleh dilihat oleh orang lain, bahwa ini adalah menandakan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dia dibunuh. Nah, kita menyangka sepatutnya Kain dibunuh. Tetapi Tuhan menghakimi dia tidak akan dibunuh. Nah, kenapa ini? Cerita ini adalah cerita yang mengatakan kepada kita bahwa Tuhan dari satu sudut, banyak sudut, tetapi sudut ini ialah Tuhan tidak pernah putus asa. Dia tidak putus asa terhadap Adam dan Hawa. Dia tidak putus asa terhadap pembunuhan yang pertama. Dia masih mau dan berharap bahwa manusia akan mendengar dia, akan menerima dia, dan akan membuatkan mereka kembali dan terus tetap kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah dalam Alkitab, Tuhan yang kita kenal, yang kita pelajari adalah Tuhan yang adil. Kita teruskan. Apabila pada zaman Nuh, hampir seluruh penduduk bumi membelakangi Tuhan. Dan apa yang kita lihat sebenarnya di dalam Alkitab dalam Kejadian 6, ayat yang ke-5 menuliskan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan, ayat 6, bahwa dia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Lihat di sini bahwa satu situasi pada zaman Nuh ialah Tuhan melihat kejahatan itu besar di bumi. Dan kejahatan ini adalah seperti berikut, bahwa setiap apa yang difikirkan oleh hati manusia selalu membuahkan kejahatan. Mereka penuh dengan negativity. Mereka penuh dengan kejahatan, sehingga apapun yang mereka fikirkan, apa yang tersimpan dalam hati mereka, menurut Tuhan adalah jahat. Dan apa perasaan Tuhan dalam ayat 6? Maka menyesallah Tuhan, dan hal itu memilukan hatinya. Nah, penyesalan ini tidak bermaksud bahwa Tuhan putus asa. Penyesalan ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan terkesan, dia mempunyai emosi terhadap manusia yang dia sudah ciptakan. Dia menyesal bukan atas tindakan dia, tetapi dia melihat bahwa ada sesuatu yang perlu dia lakukan. Dia menyesal karena dosa ini semakin besar. Dia sakit. Dia merasa bahwa manusia ini memerlukan kasih sayang daripada dia. Bahwa manusia ini telah menyakiti hatinya, dan dengan kasihnya dia akan membawa orang ini kembali kepada dia.
Apa yang kita boleh nampak di sini tentang Tuhan tidak berputus asa? Bila dia melihat dan dia hakimi bahwa manusia memang benar-benar mempunyai kecenderungan kejahatan yang besar, dia melihat bahwa ada yang dia boleh lakukan. Dia mengutus Nuh. Dia membuat Nuh menjadi pengabar ataupun pemberita tentang rencana keselamatannya. Lihat, ini adalah perbuatan Tuhan yang tidak putus asa. Dia tidak bagi 1 tahun, 2 tahun, tetapi ratus tahun. Supaya orang ini mendengar tentang rencana keselamatan yang akan dia lakukan dan menerusi Nuh hambanya. Dia akan membina bahtera dan membuatkan semua manusia akan selamat apabila mereka percaya kepada message daripada Tuhan melalui Nuh. Tuhan tidak putus asa. Bahkan kalau kita lihat lagi sebelum banjir besar itu datang, sebelum air meliputi bumi, Nuh ataupun Tuhan memperlihatkan kuasanya dengan memanggil semua haiwan-haiwan untuk masuk ke bahtera. Dan mengapa harus haiwan-haiwan ini datang? Ya, diselamatkan. Satu lagi dalam pandangan saya ialah supaya apabila manusia melihat keajaiban ini, di mana yang haram, binatang haram beratur 2 pasangan. Yang tidak haram menurut Alkitab 7 pasangan. Beratur dan masuk ke bahtera. Kuasa siapa ini? Bukankah kuasa Tuhan? Tetapi dengan hal ini juga tidak dapat menunjukkan atau membuktikan kepada orang yang jahat bahwa Tuhan sedang menyedarkan mereka. Tuhan tidak putus asa. Saudara-saudari, berapa besar kejahatan yang perlu kita buat untuk buat Tuhan putus asa? Berapa kali kita harus memberontak kepada Tuhan supaya Tuhan, dengan tujuan supaya Tuhan akan berputus asa terhadap kita. Berapa lama yang Tuhan perlukan supaya Dia akhirnya akan berputus asa terhadap kita. Kita lihat perkara seterusnya. Tidak cukup dengan pemberontakan. Tidak cukup dengan pemberontakan pada zaman Nuh. Musa dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke Mesir dan berjumpa dengan Firaun supaya memberitahukan bahwa dia akan memimpin umatnya yang dia pilih, yaitu Israel, keluar daripada Mesir dan keluar ke tanah perjanjian supaya di sana mereka boleh menyembah Tuhan. Itulah alasan yang diberikan. Tetapi Musa dalam jawabannya tidak. Dalam Keluaran ayat 4, kita imbas sekejap. Keluaran 4. Tuhan datang kepada Musa. Dan pengutusan Musa ini, ataupun Tuhan menampakkan Musa melalui semak-semak yang terbakar, seperti dalam gambar. Tetapi apa yang Tuhan katakan kepadanya ialah seperti berikut. Dalam Keluaran 3, Tuhan datang kepada Musa dan Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-7, Tuhan katakan, aku telah memperhatikan bangsaku di Mesir, kesengsaraan mereka, dan sekarang aku mengutus engkau. Ayat 10, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Lalu ayat 11, Musa mengatakan, siapa aku ini? Tuhan katakan, aku mengutus engkau. Musa katakan, siapa aku ini? Siapa aku? Dia bagi alasan. Tuhan tidak berputus asa. Dia bagi tahu kepada Musa lagi dalam ayat 12, bukankah aku yang menyertai engkau? Tuhan menyatakan, aku akan menyertai engkau. Lalu kata Musa lagi kepada Allah, tapi kalau orang Israel datang kepada aku dan menyatakan, siapa namamu? Siapa nama Tuhan yang mengutus engkau? Apa yang harus aku jawab? Dan Tuhan katakan, I am who I am. Aku adalah aku. Lihat di sini, Musa seolah-olah menolak. Sebenarnya dia menolak. Tuhan bagi dia jawaban
untuk meyakinkan dia bahwa Tuhan tidak akan putus asa untuk melakukan atau mengutus dia, menjadikan dia sebagai hambanya agar orang Israel keluar. Lalu Musa lagi berkata kepadanya, kalaulah saya katakan sedemikian, dan apabila mereka mengatakan apa tandanya, apa yang harus mereka tidak percaya dengan perkataanku, dan mereka mungkin meminta tanda. Ayat 4 ayat 2 Tuhan mengatakan apa yang ada di tongkatmu, apa yang di tanganmu, tongkat kata Musa. Lempar itu ke tanah, dan bila lempar di tanah, ular menjadi ular, dan pegang ekornya menjadi tongkat. Lakukan ini kata Tuhan. Dan Musa memberi alasan lagi, katakan kalau mereka tidak percaya juga, Tuhan katakan ambil tanganmu, masukkan di jubah, keluarkan, dan kau akan melihat ada kusta. Dan masukkan kembali, keluarkan, sudah sembuh. Ini keajaiban, mujizat yang akan membuatkan mereka percaya. Lalu kata Musa lagi dalam ayat 16, ayat 10, ayat 4 ayat 10, mengatakan, aku ini tidak pandai bicara, cari saja orang lain. Aku ini berat mulut, berat lidah. Dan Tuhan katakan, siapa yang buat lidah? Siapa yang buat orang bisu dan tuli boleh mendengar dan melihat dan mendengar, bercakap? Aku menyertai engkau kata Tuhan. Musa katakan, Tuhan, cari saja orang lain. Tuhan tidak putus asa. Dia tidak berputus asa terhadap Musa yang dia telah pilih oleh karena kasih karunia-Nya untuk pergi dan membawa orang Israel keluar daripada tanah Mesir. Saudara dan saudari, kamu mungkin banyak alasan, kita mungkin banyak alasan untuk tidak menerima Yesus. Kita mungkin banyak alasan untuk bertaubat. Kita banyak alasan untuk menyahut panggilan Tuhan sebagai pengikut Yesus. Kita mungkin banyak sekali alasan yang kita berikan kepada Tuhan, tetapi ingat, Tuhan tidak akan putus asa terhadap engkau. Dia akan mahu kita untuk bersaksi bagi Dia, bekerja bagi Dia. Dia akan menyatakan kepada kita bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dia tidak akan putus asa terhadap alasan-alasan kita. Dia akan gunakan apa sahaja yang Dia boleh gunakan untuk menarik perhatian kita agar kita akan bekerja bagi Dia. Mungkin cara Dia menarik perhatian itu dalam bentuk mujizat, dalam bentuk mimpi, dalam bentuk apa saja sekalipun, kesakitan, kesukaran yang kita alami. Mungkin apa yang kita hadapi sekarang ini, berkurung dalam rumah, penyakit yang ada pada kita, mau menarik perhatian kita supaya kita boleh melihat apa yang saya boleh lihat daripada Yesus. Apa yang saya boleh lihat daripada Tuhan. Dia mau menarik Anda dan tidak akan berputus asa. Tidak cukup dengan Musa yang banyak alasan. Firaun juga banyak alasan. Musa datang kepada dia dan berbalik 10 kali. 9 kali, 10 kali. Firaun menolak. Dan sebenarnya rejection ini, penolakan ini bukan kepada Musa. Tetapi Firaun menolak bahwa Tuhan melebihi atau adalah di atas daripada dia yang dianggap sebagai Tuhan di tanah Mesir. Perhatikan, Firaun menolak untuk mengakui bahwa Tuhan orang Israel adalah Tuhan yang melebihi dia yang dianggap sebagai Tuhan di tanah Mesir. Firaun menolak untuk membebaskan Israel. Tetapi berkali-kali juga Tuhan tidak akan berputus asa. Tuhan akan bertekad untuk membebaskan umatnya dari tanah Mesir, dari perhambaan. Kalau kita dapat menyelami bagaimana Tuhan berkali-kali untuk berusaha membuat pembebasan terhadap umat pilihannya. Kenapa hari ini dia harus berputus asa terhadap kehidupan kamu yang mungkin bergumul dari segi tabiat, yang bergumul dari segi
pemikiran yang jahat, bergumul dari segi tabiat pemakanan, yang bergumul dari segi mungkin gaya hidup yang memberontak terhadap Tuhan. Kenapa harus kita berpikir bahwa Tuhan akan berputus asa terhadap kita, sedangkan Tuhan tidak berputus asa untuk membebaskan Israel daripada perhambaan. Kamu dan saya mungkin bukan dalam perhambaan di mana kita harus menjadi buruh kasar. Tetapi kita dalam perhambaan di mana kita dikongkong oleh tabiat dosa kita. Dikongkong oleh pikiran kita yang negatif. Dikongkong oleh kebiasaan-kebiasaan yang salah. Kebiasaan-kebiasaan yang menentang firman Tuhan. Dan inilah kita. Kita adalah hamba dosa. Dan kenapa kita harus berpikir bahwa Tuhan sudah give up. Dia sudah fed up. Dia sudah putus asa terhadap kamu dan saya. Oleh karena kita sudah berkali-kali memberontak terhadap Dia. Fikirkan saudara-saudari. Tuhan tidak akan putus asa terhadap kita. Sampai kita keluar daripada penjara dosa. Dia mahu dan adalah rencananya supaya kamu dan saya akhirnya bebas daripada gaya hidup dosa yang kita pelihara. Daripada dosa yang kita sembunyikan. Daripada tabiat-tabiat yang menentang kehendak Tuhan. Dia tidak akan putus asa terhadap kamu dan saya. Apakah kamu putus asa terhadap orang lain? Musa berhadapan dengan perkara ini. Israel sudah beralih dari Tuhan. Sementara Musa di atas gunung Sinai bertemu dengan Tuhan. Israel mengalihkan pandangan mereka daripada Tuhan yang telah membebaskan mereka. Dan membuat dan menyembah patung anak lembu emas yang dibentuk oleh Harun. Dan sementara Musa berada di atas gunung bertemu dengan Tuhan, Tuhan mengatakan turun. Karena terjadi sesuatu di kaki gunung ini. Di dataran gunung ini. Apa yang berlaku di sana? Dalam Keluaran 32 ayat 9. Tuhan mengatakan. Kulihat bahwa bangsa ini. Sesungguhnya mereka adalah satu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku. Kita lihat 32 ayat 10. Dia katakan, biarlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Saudara-saudari, apa yang dikatakan oleh Tuhan adalah dia kata, aku melihat bangsa ini benar-benar memberontak. Mereka tidak boleh dibentuk. Sekarang, seolah-olah Tuhan telah berputus asa terhadap orang Israel. Tapi sebenarnya Tuhan tidak berputus asa. Dalam penghakiman Tuhan, di dalam rencana penghakimannya ini, dia menimbang-nimbang kehidupan Israel. Mereka benar-benar memberontak terhadap Tuhan. Dan harus ada akibat. Dan akibatnya adalah seperti mana yang terjadi di zaman Nuh. Bahwa ada kebinasaan yang akan berlaku akibat daripada perzinahan, yaitu menyembah Allah yang lain. Saudara, Tuhan katakan aku akan membinasakan mereka, dan Musa, dia kata, akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lihat, ini adalah peluang Musa untuk menjadi umat pilihan, bangsa keturunannya menjadi bangsa pilihan, melainkan bangsa Israel. Apa yang Musa pikirkan? Selama ini Musa yang menuntun mereka. Dia menggadaikan kehidupan di Midiannya yang senang lenang. Dan banyak kali di sana orang Israel merungut tentang makanan, merungut tentang air, merungut tentang kehidupan di padang pasir, merungut bahwa kehidupan mereka di Mesir lebih baik daripada di tengah-tengah padang gurun. Apakah Musa berputus asa terhadap orang-orang ini? Dalam 32 ayat yang ke-31, Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar.
sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi kata Musa, tetapi sekarang sekiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dia kata, kalau boleh tolong ampuni dosa mereka. Musa adalah mediator. Dia adalah pengantara di antara Israel yang sedang memberontak kepada Tuhan. Dan Tuhan yang sedang menghakimi dan hendak membinasakan mereka. Dan di hadapan Tuhan, Musa datang kepadanya dan mengatakan, kiranya ampunilah dosa mereka. Musa datang dan merayu kepada Tuhan, tolong, saya belum berputus asa terhadap mereka. Saya mau mereka diampuni oleh Engkau ya Tuhan. Tolong. Musa tidak putus asa. Bahkan dikatakan, kalau tidak boleh dihapus dosa mereka, kalau ini boleh dilakukan, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang kau tulis, agar mereka ini yang sudah memberontak terhadap Engkau akan boleh diampuni. Lihat bagaimana Musa menunjukkan bahwa dia tidak berputus asa terhadap orang-orang yang datang kepada dia dan bersungut terhadap dia. Berapa banyak dalam orang yang dalam kehidupan kita yang kita kenal, yang kita ketahui, membuatkan kita hampir putus asa. Berapa di antara orang-orang di sekeliling kita yang banyak kali membuatkan kita kecewa, kesakitan, dan membuatkan kita untuk dituntun kepada keadaan yang putus asa. Sebelum kita memilih untuk putus asa terhadap orang-orang ini, sebelum kita memilih supaya kita abaikan mereka, fikir tentang kehidupan Musa. Dia sanggup menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau boleh hapuskan namaku daripada kitab yang kau tulis dan masukkan mereka, nama-nama mereka ini, agar mereka tidak akan binasa. Berapa besar kasih yang ada pada Musa yang dia berikan kepada orang-orang Israel. Berapa besar kasih Anda kepada orang-orang yang memerlukan pengampunan. Berapa besar kasih Anda kepada ahli keluarga yang mungkin pernah menyakiti hati Anda. Berapa besar yang perlu kita berikan. Dan kalau kita bandingkan yang kehidupan kita dengan Musa dan seterusnya kepada Yesus, kenapa kita harus putus asa terhadap mereka yang memerlukan perhatian? Apabila Saul hendak membunuh Daud, apa tindakan Daud? Kita tahu Saul marah kepada Daud. Saul mengambil tombak dan dia melontarkan kepada Daud yang sedang bermain kecapi, tetapi Daud mengelaknya. Lalu Saul berikhtiar supaya mau membunuh Daud, karena Tuhan sudah meninggalkan Saul dan hatinya yang jahat sedang berkembang. Daud mengelak, dia lari daripada Saul. Sewaktu Daud berehat di satu gua, Saul dalam masa yang sama masuk dalam gua di mana Daud ada, tanpa mengetahui bahwa Daud ada di dalam. Dan apabila orang-orang Daud melihat bahwa Saul sedang tertidur, mereka mengatakan kepada Daud, Daud, peluangmu untuk membunuh Saul yang mau membunuh engkau. Tetapi Daud katakan, tidak. Dia hanya mengambil atau menghiris secebis kain daripada pakaian Saul dan keluar daripada gua itu. Dan mengatakan kepada Saul, Saul, kalau saya hendak membunuh engkau sudah lama. Tetapi Saul atau Daud tidak melakukan sedemikian. Bagaimana kita mau bandingkan kehidupan kita dengan Daud yang diburu hendak dibunuh. Dan Daud tidak berhenti mengasihi Saul yang diurapi, dilantik sebagai raja oleh Tuhan sendiri. Pada hari kematian Saul, Daud menangis. Dia remuk, dia sakit menerima berita bahwa Saul sudah mati dalam peperangan melawan Filistin. Kenapa harus kita
putus asa terhadap orang lain. Apabila kita boleh melihat bahwa orang-orang yang Tuhan sertai ini mempunyai kapasiti, mempunyai kemampuan oleh karena mengenal Tuhan untuk mengasihi mereka dan membawa mereka kepada pertobatan. Pernah putus asa terhadap diri sendiri? Ini bahagian yang terakhir. Tuhan tidak pernah berputus asa terhadap kita. Mereka yang mengenal Tuhan yang tidak pernah berputus asa, no Saul. Mereka tidak putus asa terhadap orang lain. Apa yang kita boleh perkatakan tentang ini? Cerita ini saya ada ceritakan di minggu yang lalu. Berkenaan dengan seorang perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus meminta supaya anaknya yang kerasukan setan, yang sakit disembuhkan. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab perempuan itu. Bahkan murid-muridnya mengatakan usir dia. Dia bising. Dia mengganggu kita. Suruh dia pergi. Lalu Yesus mengatakan, aku hanya diutus kepada domba-domba Israel. Maksudnya aku hanya melayani di dalam kalangan Israel, bukan Kanaan. Tetapi perempuan itu datang dan menyembah dia, dekat di kakinya dan mengatakan, Tuhan tolonglah aku. Dan Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak Israel dan dilemparkan kepada anjing. Lihat satu demi satu, kelihatannya situasi ini akan membuatkan perempuan ini putus asa. Dia meminta kesembuhan untuk anaknya. Dan Yesus tidak menjawab. Satu halangan yang pertama, Yesus tidak menjawab dia. Perempuan ini tidak putus asa. Dia berteriak lagi, katakan, Tuhan anak Daud kasihani aku. Tolong supaya anak perempuanku yang kerasukan setan ini akan disembuhkan. Yesus tidak menjawab, bahkan sekarang murid-muridnya mengatakan, suruh dia pergi, halau dia. Ini tidak melemahkan semangat perempuan ini. Dia tidak putus asa. Dan dia terus meminta, dan Yesus katakan tidak patut saya ambil apa yang harus diberikan kepada orang Israel, tetapi diberikan kepada perempuan Kanaan. Ini tidak boleh, kata Yesus. Hal ini tidak menyebabkan perempuan Kanaan ini berputus asa. Dia tetap mengatakan Yesus, seolah-olah dia berdoa, Tuhan saya masih mau dan berharap. Lalu Yesus mengatakan, satu lagi halangan bagi perempuan ini, tidak patut mengambil roti dan beri kepada anjing. Perempuan ini katakan, dalam keadaan yang paling menyentuh, dia katakan, Tuhan benar katamu. Namun anjing juga makan sisa-sisa yang jatuh dari meja tuannya. Perempuan ini dalam maksud yang lain mengatakan, ya benar, mungkin kesembuhan itu hanya untuk orang Israel. Tetapi kalau ada yang sisa, yang ada lebih-lebih, aku yang hina ini, aku yang anjing ini, tidak akan berputus asa dan akan tetap berharap. Kita lihat ketekunan, kesungguhan perempuan ini supaya anaknya akan sembuh. Dia tidak sampai kepada putus asa. Karena dia kenal Yesus adalah seorang yang pengasih. Kalau perempuan Kanaan ini, yang mana dalam perjanjian lama keturunannya perempuan Kanaan ini harus dibinasakan. Dan pada zaman Yesus mereka ada sebilangan yang masih hidup dari keturunan Kanaan. Kalau mereka ini dijawab ataupun Yesus menjawab doa atau permintaan mereka, kenapa hari ini kita perlu berputus asa dalam permohonan doa kita? Kenapa hari ini kita harus cepat untuk merasakan bahwa Tuhan tidak mendengar doa kita? Mungkin kamu mendoakan ibu kamu mendoakan anak-anak kamu mendoakan
keluarga kamu. Kita mendoakan pandemik hari ini. Kita mendoakan para juru rawat. Kita mendoakan keselamatan. Kenapa kita harus putus asa? Cepat untuk putus asa. Kalau perempuan Kanaan ini yang bukan dalam kalangan orang Israel, bukan dalam kalangan umat pilihan, Yesus menyatakan ataupun mengatakan kepada dia, imannya besar dan anaknya sembuh. Oleh itu jangan berputus asa, terus berharap. Jangan berputus asa terhadap diri sendiri. Tekanan akan terus ada. Tetapi lihat perempuan Kanaan ini, tekanan dari luar tidak akan membuatkan dia terus berharap. Dia akan terus, tidak akan pernah berputus asa. Satu lagi, ada seorang, ini saya suka untuk ceritakan. Saya sangat gemar dengan cerita ini. Dia terdapat dalam Markus 5. Markus 5 ayat 18. Markus 5. Masih dalam topik kecil, yaitu berputus asa terhadap diri sendiri. Markus 5 menceritakan tentang seorang yang kerasukan setan di tanah orang Gerada atau Gerasa. Dan sewaktu Yesus sampai di sana, kita tahu bahwa keadaannya adalah dia diikat dengan rantai. Tetapi rantai itu putus. Dia tinggal di kuburan, di mana orang-orang Gerasa tidak ada seorang pun yang berani berdekat dengan dia, karena dia dikuasai dengan ribuan setan. Karena Yesus mengatakan, siapa namamu? Legion. Dan yang bermaksud banyak roh jahat yang telah merasuki dia. Dan Yesus menyembuhkan dia. Secara ringkas, Yesus menyembuhkan dia. Karena poinnya di sana adalah selepas dia disembuhkan, Yesus menyembuhkan dia. Dan setelah dia sembuh, di dalam ayat yang saya ingin lompat dalam ayat yang ke-18. 5 ayat 18. Buku Markus 5 ayat 18. Nah, sebelum itu dia sembuh dan dia pergi ke kotanya dan perlihatkan kepada orang-orang di Gerasa, dan orang pemimpin-pemimpin di sana heran bahwa dia sudah sembuh. Mereka sangat kenal orang ini yang kerasukan roh jahat. Dan mereka merasa heran, siapa yang sembuhkan orang ini? Tetapi apa yang tidak disenangi oleh orang-orang ini adalah apabila roh jahat itu memasuki babi-babi yang ada, dan babi-babi itu terjun di Tasik dan menyebabkan ribuan babi, lebih kurang 2.000 babi mati di Tasik itu. Dan ini tidak disenangi oleh pemimpin-pemimpin dan orang-orang kampung di sana karena menjejaskan ekonomi mereka, makanan mereka. Jadi Yesus tidak diterima di tempat itu. Lalu dalam ayat 18 ini yang saya mau tekankan. Pada waktu Yesus mau beredar, pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Jadi orang yang kerasukan yang sembuh ini datang kepada Yesus dan mengatakan, Yesus, saya mau ikut. Dia mau menjadi pengikut Yesus, menjadi salah seorang daripada murid Yesus. Tetapi ayat 19 mengejutkan, karena Yesus mengatakan, dikatakan bahwa Yesus tidak memperkenannya. Yesus tidak membenarkan dia mengikuti. Yesus tidak membenarkan orang ini, yang kerasukan ini, yang sudah sembuh, mengikuti dia. Apa yang Yesus katakan dalam ayat 19 ialah, pulanglah ke rumah. Wah, pulanglah ke rumah. Kita selalu nyanyikan, aku tentukan mengikut Yesus, aku tentukan mengikut Yesus. Tapi di sini, orang ini mau ikut Yesus, tapi Yesus kata tidak, kau tidak boleh ikut. Kau pulang rumah. Apakah orang ini berputus asa terhadap dirinya? Seolah-olah dia tidak layak dan tidak diterima. Tetapi maksud Yesus adalah ini. Pulanglah ke rumah kepada orang-orang sekampungmu. Beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Yesus katakan, tidak perlu kau ikut kami. Tidak perlu kau menjadi daripada 12 atau 13 murid Yesus yang ke-13. Tidak. Kau stay di sini, kau tinggal di tempat ini, dan kau pulang ke kampungmu.
Dan kau akan beritahukan kepada semua orang bagaimana engkau sudah sembuh dan siapa kuasa manakah yang telah menyembuhkan engkau. Orang ini pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis tentang apa yang Yesus telah perbuat terhadap dirinya. Saya pasti banyak di antara Anda yang melihat ini mungkin adalah seorang diri dalam keluarga yang setia kepada Tuhan. Mungkin Anda adalah hanya seorang diri dalam semua saudara mara yang memilih gereja ini atau memilih untuk percaya kepada Yesus dan yang lain tidak. Mungkin Anda hanyalah seorang yang mau dan bertekun untuk selalu datang kepada Tuhan dalam kebaktian doa siang, pagi, dan bila masa saja. Jangan kecewa, jangan putus asa. Karena Yesus katakan, biarlah sedemikian. Biarlah kamu seorang diri. Karena itulah tugasmu. Kamu akan memberitakan bagaimana Yesus telah menyertai kamu selama ini. Jangan putus asa. Yesus, sebagai kesimpulan, Yesus tidak pernah putus asa. Kita lihat ini dengan ringkas. Apabila Yesus dia berdoa di Taman Getsemani, Yesus mengatakan kepada mereka, berjaga-jagalah dan berdoalah. Dan murid-muridnya sebelum ini mengatakan, iman kami tidak akan tergoncang. Tetapi Yesus katakan, kamu semua iman kamu akan tergoncang. Kita tahu bahwa Yesus ditangkap. Dan apabila Yesus ditangkap, semua meninggalkan dia. Tidak ada seorang pun yang tinggal untuk rela ditangkap bersama dengan Yesus. Semua lari. Dan kepada Petrus, dia menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Saudara dan saudari, apa yang Yesus buat ketika murid-muridnya telah meninggalkan dia? Yesus melihat bahwa murid-muridnya tidak berdoa, tertidur, dan berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga dengan aku 1 jam saja? Yesus menunjukkan bahwa dia sangat kecewa. Dia merasa satu perasaan yang mendalam, ada bahaya apabila murid-muridnya tidak berdoa. Lalu semua murid itu meninggalkan dia karena mereka tidak berjaga-jaga dan berdoa. Dan Petrus mengutuk, menyumpah, bersumpah, mengatakan, aku tidak kenal Yesus. Dan ayam berkokok dan mengingatkan kepada Petrus bahwa apa yang Yesus katakan. Bagaimana perasaan Yesus dalam perkara ini apabila melihat bahwa semua murid-muridnya meninggalkan dia? Dalam kehidupan Anda, kita masing-masing, bila dan apakah kita meninggalkan, sudah dan pernah meninggalkan Yesus? Dan kalau Anda yang melihat khotbah live ini, kalau Anda adalah salah seorang daripada yang sudah membelakangi Yesus, membelakangi iman selama ini, pikirkan bagaimana tindakan Yesus. Saya mau kita selami apa yang Yesus mungkin lakukan terhadap murid-muridnya. Semua memberontak, semua meninggalkan, menyangkal. Tidak ada satupun yang mengakui dan berada di samping Yesus dan setia kepada dia sampai kepada penyaliban. Masing-masing mau menyelamatkan diri. Setelah 3 tahun lebih mereka berjalan bersama-sama,
makan bersama, mendengar langsung daripada Yesus, melihat mujizat Yesus, melihat kekuatan Yesus, melihat Yesus dimuliakan. Pada waktu Yesus memerlukan mereka, Yesus sangat perlukan mereka, berada di sampingnya, mereka lari. Apa mungkin Yesus akan putus asa terhadap mereka? Apa jawaban untuk perkara ini? Jawabannya adalah apabila Yesus sudah bangkit. Di dalam Yohanes 21, apabila Yesus sudah bangkit dan dia memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya. Satu kali Petrus mengatakan kepada kawan-kawannya yang lain. Dia katakan, mereka sudah tidak ada Yesus, sudah mati. Mereka belum tahu Yesus sudah dibangkitkan. Mereka tidak tahu apa yang harus dibuat lagi. Lalu Petrus mengatakan dalam Yohanes 21 ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, yaitu kawan-kawan yang lain, aku pergi menangkap ikan. Bayangkan Yesus sudah mati, dikuburkan, dan seolah-olah hancur semua harapan. Semua bayangan mereka tentang kerajaan Daud yang akan dipulihkan musnah. Mereka katakan, saya mau pergi menangkap ikan. Mereka kembali kepada bisnis lama mereka. Mereka menjadi penjala ikan kembali. Yesus tidak ada sudah. Menunjukkan bahwa mereka bukan juga kebosanan, tetapi tidak ada yang mereka boleh buat tanpa Yesus. Lalu yang lain pun ikut. Mereka pergi ke perahu dan semalaman mereka menangkap ikan dan esok pagi tidak ada ikan itu. Mereka tidak menangkap satu ekor ikan pun. Dan ketika mulai hari siang, Yesus berdiri di pantai. Yesus berdiri di pantai dan Yesus bercakap, melihat mereka yang sedang mengemas jala mereka. Dan dalam ayat yang keempat, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dan Yesus bercakap kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Yesus tanya. Yesus kenal mereka dan Yesus tanya, apakah kamu ada sesuatu untuk dimakan, lauk pauk? Maka murid-muridnya ini mengatakan, tidak ada. Sebab tidak ada satu ekor ikan pun yang mereka dapat. Dan Yesus katakan, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Lalu mereka mengambil jala ini dan menebar di sebelah kanan perahu. Dan apabila mereka menebar, apa yang berlaku? Mereka menarik dan ikan itu sangat banyak. Mereka tidak dapat menarik, penuh dengan ikan. Dan maka murid yang dikasihi itu, yaitu Yohanes, mengatakan kepada yang lain, itu Tuhan, itu Yesus. Nah, kenapa cerita ini sangat menarik bagi saya? Dan saya mau ini menarik bagi kamu juga. Karena di dalam panggilan Yesus kepada mereka dalam buku Lukas, perkara yang sama berlaku. Yesus dalam Lukas 5, Yesus datang kepada Petrus dan Andreas dan yang lain yang duduk di atas duduk di perahu sedang membersihkan jala. Dan Yesus melihat kepada dia dan Yesus katakan, melihat mereka tidak ada ikan, dan Yesus katakan, tebar jalamu, dan mereka menebar dan banyak ikan. Dan Petrus adalah orang yang pertama datang kepada Yesus dan mengatakan, Tuhan, aku ini berdosa. Ini panggilan mereka. Tuhan kata, mari ikut aku. Di penghujung cerita ini, sebelum Yesus naik ke surga,
hal yang sama berlaku. Yesus datang kepada mereka dan menggunakan cara yang sama untuk mengembalikan ingatan memori mereka bersama dengan Yesus. Dia katakan, tidak ada ikan, tebar. Dan bayangkan apabila mereka menebarkan jala dan ikan yang banyak, sedangkan semalaman mereka tidak dapat ikan, tiba-tiba ingatan mereka kembali kepada bagaimana Yesus memanggil mereka. Mereka sadar bahwa yang bercakap itu adalah Yesus. Yesus yang pernah mengatakan bahwa tebar jalamu dan kamu akan menangkap banyak ikan. Serta merta hati Petrus meluap-luap. Dia terus terjun dalam cerita ini, dia terus terjun dan pergi berdepan dengan Yesus. Saya mau bagi tahu dan membuka pikiran kita bahwa apabila mereka berkumpul di darat, mereka sudah melihat Yesus memasang api dan di atas api itu ada ikan dan roti. Dan Yesus katakan kepada mereka awal pagi, mari dan sarapanlah. Apa yang kita mau mengerti, saya mau kita mengerti di sini ialah sebelum Yesus mati, mereka memberontak dan menyangkal dan mereka meninggalkan Yesus. Apabila Yesus bertemu dengan mereka, perkara pertama yang mereka dengar dari Yesus adalah, mari dan sarapanlah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus, dia mau murid-muridnya mengerti kasih dia. Menyediakan sarapan kepada murid-muridnya adalah satu simbol kasih yang mengatakan kepada mereka, kamu tidak akan pernah kekurangan. Mereka kurang sepanjang malam, tidak ada ikan, tidak ada untuk disarapan. Perut mereka kosong. Mereka membersihkan jala penuh dengan kekecewaan. Mereka sudah bukan saja hilang ikan, tidak ada ikan, tetapi mereka hilang Yesus yang mereka lihat. Yesus datang kepada mereka bukan dengan mulut yang akan menghakimi, bukan dengan mulut yang akan menyatakan bahwa kenapa kamu meninggalkan aku, kenapa kamu menyangkal, kamu Petrus, kenapa kau menidakkan aku, kenapa kau tidak menyatakan aku di depan khalayak ramai, tidak mengakui aku, kenapa kau mengatakan kau tidak mengenal aku. Yesus diamkan semua ini dan dengan satu tindakan yang penuh dengan kasih dan pengertian yang dalam, mari sarapanlah. Yesus memenuhi tenaga mereka yang sudah kurang, memenuhi keperluan badani mereka. Yesus mengembalikan memori mereka yang sudah kucar-kacir, yang sudah bingung dengan keadaan, yang menyangka bahwa Yesus tidak ada lagi. Yesus membersihkan semua sangkaan mereka yang dimana kalau Yesus datang, Yesus akan menegur dan memarahi kita. Tetapi di sebaliknya, Yesus datang dengan penuh kasih dan menyatakan, mari sarapan. Oleh itu, satu yang boleh kita rangkumkan adalah bagaimana supaya tidak berputus asa. Ini sahaja. Ini sahaja. Ingatlah selalu akan Dia, yaitu Yesus, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan berputus asa. Baca yang kuning. Ingatlah selalu akan Dia, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa.
kunci kepada supaya kita tidak putus asa ialah ingat selalu akan Yesus. Kenapa harus ingat Yesus? Karena dalam ayat ini mengatakan Yesus, dia tekun menanggung segala bantahan, segala pemberontakan yang sehebat, yang sehingga membuatkan dirinya mati, dibunuh oleh orang-orang yang berdosa. Dan orang-orang berdosa ini menyangkal dia. Dia sanggup menerima semua itu. Bila kita berada dalam keputusasaan, ingat selalu akan dia. Supaya kita jangan jadi lemah. Jangan kita putus asa. Selalu ingat akan Yesus. Kenapa harus ingat Yesus? Oleh karena Yesus tekun menanggung beban kita. Yesus tekun menanggung dosa-dosa manusia. Yesus tidak pernah berputus asa terhadap 12 muridnya. Dia tidak akan berputus asa juga terhadap kamu dan saya. Oleh sebab itu selalu ingat Yesus. Oleh karena kalau semua tidak mengingati kita, semua memberikan negativity terhadap kita, semua memandang dan menghakimi kita, ingat Yesus dan kita tidak akan putus asa. Bukan itu saja, karena Yesus menanggung beban dosa di kayu salib. Kalau dia sanggup menanggung beban dosa di kayu salib, maka kita tidak akan pernah lari daripada ingatan Yesus. Selalu ingat Yesus, karena dialah juru selamat kita. Dia tidak mempedulikan hinaan yang dia terima sewaktu di kayu salib, karena dia mengingati kamu dan saya. Saudara dan saudari, 2 Korintus 4 ayat 8, 10, Paulus menyatakan kepada gereja di Korintus, dalam segala hal kami ditindas, namun kami tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Paulus dan rasul yang lain mengatakan, kami ini tersepit, kami ini habis akal, tidak tahu bagaimana lagi supaya kami akan lari daripada penganiayaan ataupun daripada penindasan. Namun walaupun kami habis akal, kami tidak akan putus asa dan kami akan senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus itu menjadi nyata di dalam tubuh kami. Dengan mengingati Yesus, mengambil Yesus, kita tidak akan pernah menjadi putus asa. Dan hanya itulah rahasia supaya kita tidak pernah akan putus asa. Kalau semua yang lain kita lupa, yang ini jangan kita pernah lupa. Tuhan tidak pernah berputus asa terhadap kita sejak daripada dulu sampai sekarang. Yesus tidak pernah berputus asa terhadap 12 muridnya. Daripada mula sampai akhir. Kehidupan Anda dan saya tidak pernah akan membuat Tuhan berputus asa agar kita akan ditarik kepada perhatiannya. Kalau kita yang berputus asa, harus kita ingat kepada Yesus. Harus kita ingat bagaimana dia tidak pernah berputus asa kepada kita. Walaupun semua orang akan berputus asa terhadap kita. Ingat kematian dia. Karena dengan mengingati kematiannya, kita akan mempunyai kehidupan kekal dalam Yesus. Putus asa? Jangan pernah. Jangan pernah putus asa. Hari esok mungkin akan mengecewakan kita. Tetapi selalu ingat, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Dan dia akan selalu putus asa. Lagu sambutan. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi dia berjanji berikan kekuatan.
mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mungkin Anda mempunyai kekecewaan, tapi selalu ingat, Tuhan tidak akan berputus asa terhadap kita. Ingatlah Yesus dan kita akan beroleh kekuatan. Kita jumpa pada jam 4 petang dan sebelum itu kita berdoa. Bapa di surga, Engkau memberikan kami satu pengertian bahwa Kau tidak pernah berputus asa terhadap kami. Ya, dosa, kesalahan, kelemahan kami akan selalu menuduh kami bahwa kami tidak layak, bahwa kami tidak mampu untuk bangun. Tetapi Yesus sudah tunjukkan kepada kami bahwa oleh karena Dia kami menang. Oleh karena Dia kami berpengharapan, dan oleh karena Dia kami layak di hadapan Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap mereka yang sudah mendengar, yang mempunyai pergumulan masing-masing, di mana mereka mungkin selama ini tertekan dengan beban, tertekan dengan kehidupan. Namun selalulah tarik perhatian mereka kepada Yesus, karena hanya dengan mengingati Yesus, maka kami tidak akan pernah berputus asa. Terima kasih Bapa, karena peluang yang ada bagi kami untuk terus datang kepada Yesus yang masih lagi memanggil kami untuk datang kepada Dia tanpa henti. Terima kasih Bapa, oleh karena khotbah ini memberkati semua. Terima kasih juga sebab hari Sabat yang indah ini kami penuh dengan firman-Mu yang menguatkan. Dengan ini ya Bapa, kami serahkan hidup kami kepada Engkau Yesus Kristus, Juru Selamat kami semua. Amin. Oleh yang demikian, sampai di sini saja khotbah, dan pada petang jam 4 kita akan ada beberapa lagu, dan kita akan melihat satu lagi khotbah bersama. Jadi stay tune for PM ataupun jam 4 petang nanti. Selamat hari Sabat semua, dan Tuhan memberkati. Dan selamat makan tengah hari bagi yang makan tengah hari. Bye-bye.